Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, kabarnya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Negara-negara ini membenci Malaysia karena sering klaim pulau. Oke, kira-kira negara-negara mana saja yang membenci Malaysia karena seringnya Malaysia mengeklaim pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Halo, hai sahabat angkaran data. Dahulu kita pernah membahas negara-negara yang membenci Indonesia. Akhirnya kita pun tahu bahwa ternyata negara Vanuatulah yang paling membenci bangsa kita Indonesia karena mendukung Papua untuk merdeka dan menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM. Nah, pada video kali ini giliran kita akan membahas negara-negara yang tidak menyukai tetangga kita, Malaysia. Sahabat angkaran data, membahas daftar negara yang membenci Malaysia memang menarik. Sama seperti Indonesia, Malaysia pun juga memiliki negara-negara yang memusuhi mereka dan tidak menyukai. Apa penyebab sehingga negara-negara ini tidak menyukai negeri jiran? Inilah 5 negara yang ternyata tidak menyukai Malaysia, melansir dari situs okezone.com. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Singapura. Hubungan antara Singapura dan Malaysia ternyata mengalami pasang surut, bahkan tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai hubungan yang rumit. Ya, salah satu penyebab mengapa Singapura tidak menyukai Malaysia karena terkait dengan permasalahan perbatasan. Kala itu sekitar tahun 2000-an, Malaysia mengklaim salah satu pulau yang terletak di Singapura. Demi memperjuangkan klaim ini, Malaysia lalu membawa klaimnya ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg, Jerman pada tanggal 4 September 2003. Tindakan Malaysia ini membuat banyak orang Singapura kurang menyukainya, bahkan mulai kehilangan respek. 5 tahun kemudian, yaitu tanggal 23 Mei 2008, hubungan dingin antara Singapura dan Malaysia akhirnya mencair pasca Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa Pulau Batu Putih merupakan milik Singapura bukan Malaysia berdasarkan teritorial perairan. Walau permasalahan ini sudah selesai, namun tak bisa membuat Singapura lupa akan klaim permasalahan pulau ini yang diklaim oleh Malaysia. 2. Brunei Darussalam. Klaim apa ini? Selain Singapura, penduduk di negara Brunei Darussalam juga ternyata tidak terlalu menyukai Malaysia. Meski memiliki kedekatan budaya, namun sengketa perbatasan yang semakin berlarut-larut membuat hubungan antara Brunei Darussalam dan Malaysia menjadi retak. Keretakan hubungan ini membuat Brunei Darussalam merasa tabu jika mengajak Malaysia untuk berdiskusi mencari solusi atas sengketa perbatasan mereka. Daerah Limbang, daerah inilah yang menjadi pemicu renggangnya hubungan kedua negara ini. Daerah Limbang sendiri merupakan bagian dari negara Brunei Darussalam secara geografis. Akan tetapi Malaysia lalu mengklaim daerah ini berdasarkan sejarah yang ada. Malaysia lalu memasukkan daerah ini ke dalam peta negaranya sejak tahun 1979. Tindakan Malaysia ini menyimpan dendam dan kekecewaan yang besar bagi penduduk Brunei hingga berdampak pada banyak penduduk Brunei yang tidak terlalu menyukai Malaysia. 3. Indonesia.
Berbeda dengan negara sebelumnya, rasa benci Indonesia akan Malaysia bisa dikatakan unik. Ya, bagaikan kakak beradik yang tentu ada berantemnya, lalu kemudian saling menyayangi lagi. Itulah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan yang pasang surut ini akibat permasalahan klaim budaya, klaim pulau, dan klaim lagu yang dilakukan oleh Malaysia, sehingga membuat banyak penduduk Indonesia tidak terlalu menyukai Malaysia. Konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai muncul sejak tahun 1969, bermula dari Malaysia yang mengklaim bahwa Blok Ambalat di Laut Sulawesi yang di dalamnya terdapat Pulau Sipadan dan Legitan adalah milik mereka. Sejumlah budaya dan lagu Indonesia lalu kemudian juga diklaim oleh Malaysia, seperti batik, reok Ponorogo, tari pendet Bali, dan lagu Rasa Sayangnya, membuat banyak penduduk Indonesia semakin kurang respek dengan negara Malaysia. Konflik Indonesia dan Malaysia berpuncak pada 2002, di mana setelah 33 tahun berjuang, Indonesia harus merelakan kedua pulau yaitu Sipadan dan Legitan menjadi milik Malaysia karena klaimnya dimenangkan oleh Malaysia di hadapan Mahkamah Internasional. 21 tahun sudah kedua pulau tersebut lepas. Hubungan Indonesia dan Malaysia kini terus membaik dan pulih bagaikan kakak beradik yang sekalipun ada bertengkarnya, namun pada akhirnya akan kembali saling menyayangi lagi. Kita doakan semoga relasi Indonesia dan Malaysia tetap terjaga dengan baik ya, dengan cara saling menghormati dan menghargai kedaulatan masing-masing. 4. Thailand. Jika Indonesia tidak menyukai Malaysia karena wajar sebagai saudara yang seperti kakak beradik ada berantemnya, maka berbeda nih dengan Thailand. Thailand tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan Malaysia secara budaya maupun keturunan. Namun diketahui hubungan Thailand dan Malaysia juga pernah berada di masa yang genting. Kala itu pada tahun 1909, Thailand mengatakan bahwa wilayah negaranya membentang hingga Kuala Tabar, Kepulauan Kolosin, dan Kokra. Akan tetapi Malaysia tak menerimanya dan menganggap daerah Kepulauan Kolosin sebagai bagian dari Malaysia. Sengketa ini lalu berakhir dengan damai melalui MOU. Hingga saat ini, sengketa perbatasan antara kedua negara belum sepenuhnya tuntas. Filipina. 5. Filipina. Siapa sangka Filipina juga ternyata tidak menyukai Malaysia. Ya, hal ini terjadi pasca permasalahan klaim atas Pulau Spratly. Filipina mengklaim bahwa Pulau Spratly adalah bagian dari negara Filipina yang terletak di utara Pulau Kalimantan yang diperkuat oleh sejumlah dekret presiden dan dokumen Filipina dari tahun 1978 hingga 2009. Akan tetapi Malaysia menolak klaim ini, lalu memasukkan Pulau Spratly di utara Kalimantan ke dalam peta nasional mereka berdasarkan undang-undang dari Kerajaan Inggris. Tindakan Malaysia ini membuat banyak penduduk Filipina kala itu semakin tidak menyukai Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian suatu ulasan video di mana ada beberapa negara di Asia Tenggara ini yang membenci Malaysia. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh klaim-klaim Malaysia yang menimbulkan reaksi bagi negara-negara tetangganya, seperti klaim pulau, klaim budaya terutama Indonesia, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.